Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, yaitu hari trading ke-12 di tahun ini. Kita ada dua alert, Bapak Ibu. IHSG kita merah. Kalau kita baca berita bahwa banyak analis yang mempertimbangkan atau menanyakan ya, mereka berspekulasi kapan nih The Fed suku bunga Amerika akan diturunkan karena suku bunganya malah naik ya. Sekarang gitu. Jadi global ya Bapak Ibu, isunya jadi seluruh indeks. Jadi seperti doa kita menunggu IHSG-nya turun menuju demand zone. Nah, sekarang dikasih turun nih. Kita siap nggak dengan penurunan ini? Nah, makanya kita harus lihat kalau mau buy on weakness tuh kita tunggu dulu, lihat dulu masuk nggak dia ke zona demand-nya. Oke, kita akan lanjutkan analisanya. Kita mulai dengan trading snapshot. Nanti kita akan bahas dengan prinsip-prinsip price discount everything volume validate. Mau apapun beritanya, mau di Timur Tengah lagi Yaman lagi diserang sama Amerika dan Inggris dan sebagainya, kita akan lihat price discount everything volume validate. Ini dia. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa IHSG sempat ditarik naik dulu di pembukaan. Pembukaan dia tarik naik, jadi dia 0, naik 0,13 lalu dia turun di session 2. Di session 2 kita sempat bottoming di 1,1 lalu kita tutupnya minus ya 0,58 minusnya, dan di sini kalau kita lihat bahwa total value-nya transaksinya 11,4 triliun dan catatan kita akhirnya asingnya net sell juga ya, net sell juga. Tapi kita perlu lihat net sell-nya di mana, dan sementara ini Bapak dan Ibu dia BBCM masih net buy. Oke, ini pertanda bagus. ASI yang besar pasti ada sesuatu terjadi dengan ASI, apakah isu kendaraannya Daihatsu dan sebagainya. faktanya asing keluar ya gitu. Penekan adalah basic material dan kita lihat di all marketnya 1 triliun, year to date kita 6,8. Hari ini asingnya 33%, 39%, lokalnya 61%. Itu dia trading snapshot-nya. Mari kita lihat hari ini ada alert robot, ada dua Bapak Ibu, nanti kita akan analisa ADI dan MDKA, lalu kita pilih satu untuk detailnya, sisanya akan kita cepat aja. Nih, kalau dua ini tidak banyak ya Bapak Ibu, cepat. Mungkin mudah-mudahan kita bisa 40 menit. Di bawah 40 menit, ini Bapak Ibu terkirim ke Telegram bot, ini dialkuan bot Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video, ada juga Telegram channelnya. Sosial medianya ada, websitenya juga ada, Bapak Ibu silakan dikunjungi. Bagi Bapak Ibu yang belum join atau belum subscribe ke channel YouTube ini, silahkan subscribe dulu. Semoga apa yang disampaikan di YouTube kali ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Oke, disclaimer-nya, video ini saya buat tujuan untuk edukasi, saya share pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, Bapak Ibu. Jadikan saja analisa saya sebagai second opinion. Bapak Ibu bisa sambil mendengarkan, Bapak Ibu praktek ya. Jadi lama-lama Bapak Ibu terlatih dan lebih percaya dengan analisa sendiri. Jadikan sebagai second opinion ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus lakukan sendiri. Disclaimer on, tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Disclaimer lainnya silakan dibaca sendiri, on ya. Baik, kita akan masuk saja ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Oke, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan pertama adalah kita cek alert robot hari ini. Kita cek kembali ya, jadi kita bisa cek alert robot sebelum-sebelumnya. Termasuk hari ini kita ada ADI dan MDK. Selain itu kita cek juga nih, selain alert big data analysis, kita juga cek screeningnya Rekom. Dari Rekom kita menemukan ada MDKA, jadi MDKA bagus. MNCN kemarin dia naik sesuai prediksi, dia harus turun dulu. Pegas, PNLF juga turun dulu. SMDR, nah ini sudah mulai turun dia. Jadi hanya MDKA. Nanti mungkin kita bahas MDKA, dia ada alert. Pegas hati-hati sell. MDK ada keluar di sini ya, nanti kita bahas MDK ya Bapaknya. Ini ada ADI juga sebenarnya kayak jet. Kita bahas tapi tidak terlalu detail. Ini rata-rata sinyal sell, asa sell, BSD sell, harum sell ya untuk PWS. Berhati-hati. Pawon dead cross, dia turun dalam. Tidak ada perdoncian, lower doncian break. ASI ini dia the best time for selling mungkin. Tebik juga, dalam ya.
Unilever dalam rata-rata ini Bapak Ibu mereka. Oke, kita cek juga dengan ledakan volume SCR Vibum, apakah ada saham-saham ledakan volume? Adi, oke, Adi keluar. Cimory, ini Cimory ada juga di situ. Nanti kita akan kalau ada waktu kita akan buat untuk analisa singkat saham ledakan volume. Oke, kita lanjut dengan SCR Extreme. Ini untuk melihat saham-saham yang sudah extreme fear, kita bisa buy on weakness kalau dia sudah masuk ya di sphere. Tebik sudah extreme fear, kalau dia mendekati demand zone kita sudah bisa buy on weakness, tapi kalau jauh biarkan dulu, mungkin masih bisa terjun jatuh lebih dalam. Oke. Sedikit saja ya Bapak Ibu, ini saham-saham yang tidak saya kenal atau di luar Kompas 100. Saya biasanya tidak berminat dengan saham-saham di luar Kompas 100. Oke, berikutnya kita lihat SCR Panic. Ini banyak yang panik mungkin hari ini ya. Wah, banyak panik ya Bapak Ibu. Adaro panik. Oke, nanti silakan dicek. Tebik ya pasti panik dia. Kita lihat SCR Hope. Nah, ini yang kita cari adalah saham-saham berada di zona panik tapi bergerak ke arah Hope. Oke, ini dia Bapak Ibu. Sisanya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Kalau termasuk mau lihat SCR Oval under value ya. Pakai SCR Oval. Bapak Ibu ketik saja help. Di sini ada perintah-perintahnya Bapak Ibu, screening-nya under value bisa dilakukan sendiri. Oke, kita akan langsung dengan pembahasan kompositnya biar tidak berlama-lama. Kita mulai dengan Speedo Composite. Apakah sudah fear lagi? Ya, dia masuk kembali ke zona fear ya Bapak Ibu. Artinya saat ini supply-nya masuk, supply-nya lebih besar daripada demand. Kalau lihat ini, kita cek dengan star C0. Oke, rotasi bintang, secara relatif Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa kompositnya tadi minus 0, berapa? 0,5, 0,4. Minus 0, berapa sih? 0,58 ya Bapak Ibu. Ya, jadi komposit sendiri minus 0,8. Artinya kalau ada yang minus 0,1 dia akan bergerak outperform, menguat. Oke, ya ini tampaknya cyclical menguat, semua menguat ya karena kompositnya melemah minus 0,58. Oke, secara relatif semua beberapa sektor kembali menguat, basic dia mulai terjadi perubahan. Ya seperti itulah ya Bapak Ibu, yang melemah signifikan masih infra sama tekno masih. Tekno juga mulai ada penguatan nih Bapak Ibu pelan-pelan ya. Oke, berikutnya kita akan lihat dengan apa lagi? Alert saja ya, langsung VPA weekly ya. VPA weekly composite biar cepat. Nanti kalau ada yang ketinggalan catnya saya berikan saja di terakhir ya Bapak Ibu, saya tambahkan. Internetnya lama. Oke, kita sekarang bahas VPA Composite Bapak Ibu. Seperti kalau Bapak Ibu rajin nonton aftermarket close saya dulu sebelum-sebelumnya ya terkait dengan kondisi terakhir ini, maka doanya adalah kita berharap ini adalah low, ini adalah high. Kita berharap menunggu dia membentuk pattern high terhadap low ya. Jadi entah di mana berhentinya kita nggak tahu, taruhlah di sini. Asumsi kita di sini supaya dia bisa naik ke atas, break new ultimate. Nah, sekarang dia benar-benar ngasih turun. Kita siap nggak turun ini ya. Jadi strategi saya sendiri sekarang sedang cicil. Cuman money management benar saya rapatkan. Kalau udah sampai bawah ini baru saya agak full power. Saya kecil-kecil tapi beli. Saya sekarang dari penurunan ini saya sudah mulai akumulasi 10%-an lah ya. 10% sudah masuk. Artinya masih banyak dan doanya masih tetap turun ke bawah karena saya sudah mempersiapkan money managementnya. Oke, itu dia Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat detailnya dengan VBP weekly. Kita selesaikan dulu weekly composite, kita selesaikan weekly-nya. Nah, sekarang kita lihat supply and demand zone-nya untuk time frame weekly ya di sini. Oke. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya kita tahu candle minggu lalu dia turun ke sini, lalu ada demand naik ya. Sekarang dia coba tekan lagi, demand-nya sedikit naik. Tapi seperti saya sampaikan, Bapak Ibu bisa lihat ini, zona demand di bawah. Ini dia demand yang
saya harapkan bisa saya mendapatkan harga lebih murah saat ini. Walaupun di sini saya sudah ada buy ya Bapak Ibu, tapi tidak sebanyak di sini. Mungkin sini masih 10% lagi, di sini baru 20%, batu sisa-sisanya di sini akan banyak ya. Oke, seperti itu yang saya lakukan. Jadi saya berharap dia pakai pakai Fibo, dia mungkin Fibo 50. Kalaupun meleset dia Fibo ke 61 ya Bapak Ibu. Oke, jadi saya menunggu dia retracement supaya dapat harga murah. Kadang-kadang kita kalau harga terlalu tinggi, terlalu greedy, kalau dia memberikan diskon malah kita kabur gitu. Itu yang harus kita pelajari dan berdasarkan pengalaman banyak berlatih membaca market. Sekarang kita lihat VPA composite. Untuk hari ini seperti apa? Asingnya keluarnya besar, nanti kita tambah untuk chart weekly ya. Chart foreign flow. Sinyalnya tidak ada Bapak Ibu, volumenya besar hari ini, spreadnya di atas rata-rata, close-nya di tengah. Kita lihat sebenarnya ini turun, ya ini demand ya Bapak Ibu, dia lawan lagi ya. Jadi sebenarnya sudah ada demand yang melawan di sini, masuk demand-nya. Jadi target saya sih sampai di sini sebenarnya nih. Jadi saya masih bisa mendapatkan harga murah. Di sini tetap saya beli ya dari sini ke sini nih. Jadi di sini piramida. Nah, di sini besarnya sama lah kayak rumah gitu. Jadi saya atur bagaimana supaya dapat barang ke bawah. Ini zonanya supaya kalau dihitung Fibo-nya ini Fibo 50 mudah-mudahan ya. Silakan dihitung mulai di situ. Oke, berikutnya coba MVIP, LVIP kali ya. Dia LVIP, nggak usah lah. Sekarang kita lihat dengan VBP composite. Kita kan nggak beli composite ya, jadi kita belinya saham. Cuman di sini kita atur bagaimana agresivitas kita ya. Oke, posisi saya mau buy on weakness itu saya memang mengejar posisi ini. Fakta ini adalah demand zone. Dari skenario-nya adalah ini adalah low, ini adalah high, ini adalah nanti dia turun ke bawah ya, lebih turun ke bawah lebih bagus. Walaupun saya sudah dapat barang, tapi kalau dapat bawa turun lagi saya lebih bagus lagi. Happy karena sudah menyiapkan trading plan-nya untuk naik ke atas. Karena dia akan membentuk all time high, maka dia harus membutuhkan lontaran ya, tarikan kayak karet ini, kayak ketapel ditarik makin jauh, lontarannya makin tinggi. Seperti itulah pengalamannya, itu pengalaman cerita tentang pengalaman, saya implementasikan, maka saya tidak khawatir kalau dia turun, asal dekat dengan demand zone, gitu. Mudah-mudahan nanti kalau udah sampai di sini, speedonya menjadi extreme fear, ya. Jadi saat orang fear, maka saya buy. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan pembahasan sahamnya ya, langsung ya, kita cukup segitu. Oh iya, tambah ini ya, tadi PIF composite. Kita mau lihat foreign flow, asing di composite seperti apa. Nah, ini adalah pergerakan asing, dana asing untuk IHSG. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, mulai di sini ya, jadi mulai di sini kelihatan akumulasi asing dalam 100 hari ke belakang, artinya berapa bulan itu? 100 hari itu 5 bulan, asingnya memang masih net sale sebesar 1,1 triliun. Tapi dalam 60 hari, dalam 3 bulan kita sudah masuk 7 triliun ya, 7 triliun sudah masuk. Jadi net buy dalam 60 hari atau 3 bulan sudah 7 triliun. Ya, mulai bulan November kali ya, November, Oktober gitu. Dalam 20 hari kita ada 9 triliun. Wih, luar biasa. Netnya ya, jadi besar sekali asingnya. Jadi kita lihat ini naik ke atas, Bapak Ibu. Hari ini akhirnya asingnya net sale besar ya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin profit taking sejak kemarin-kemarin itu ya, dalam 20 hari kan udah akumulasi. Jadi mungkin profit taking dulu sebagian. Kalau saya lihat sih tadi di ASI yang banyaknya ya. Oke, itu dia. Kita lanjut dengan sahamnya. Kita cek dulu dengan PVM alertnya apa saja tadi? Oh ya, PVM ADI MDKA.
ADI sama MDK. MDK sepertinya sudah bottoming. ADI biasanya di atasnya, dia bergerak ini Bapak Ibu. Kita cek dengan PCM, korelasi ya. PCM antara ADI dan MDKA. Bagaimana korelasi kedua saham yang alert hari ini? Apakah tinggi? Tidak terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya MDKA mau masuk ADI, boleh tinggal dianalisa detail saja. Oke, kita bahas MDKA ya. Kita cek alert MDKA. MDKA Bapak Ibu boleh dikatakan dia tidak fresh karena tanggal 5-nya sudah ada, tanggal 20 juga sudah. Ini rutin nih sekarang MDKA ini. Kita mulai dengan Speedo MDKA Merdeka Cooper. Salah. Oke, MDKA sekarang posisi adalah netral, artinya demand untuk MDKA hari ini sama dengan supply. Kita lihat dengan star MDKA. Maaf ya, saya agak cepat. Oke, MDKA kalau kita lihat berapa hari kemudian yang lalu mereka bergerak kemasukan supply, dia mengalami fear. Lalu hari ini dia menguat walaupun apalagi ditambah dengan kompositnya melemah. Jadi dia tampaknya langsung mulai berbelok. Basic juga ada ciri-ciri seperti itu, mudah-mudahan dia berbelok ya. Kita lihat dengan weekly-nya, artinya itu mulai ada demand yang masuk. Kita lihat weekly star MDKA. Weekly-nya sekarang kita lihat. Karena ini berputar-putar. Weekly-nya dia tampaknya memang bergerak menguat, tapi minggu ini dia melemah. Kita tunggu hari Jumat lah ya Bapak Ibu. Arahnya sih sebelum-sebelumnya mengarah ke hope dari zona panik. Kita lanjut dengan sektor energi berapa tadi? Sektor nomor 3 ya? Sektor nomor 1 basic. Kita lihat Star S sektor nomor 1. Wow, ini di basic ya. BRMS kembali melemah, Antam jatuh lagi. Avia nih menguat Bapak Ibu. TIN, AGI, Asip Avia kemarin ada alert ya, ESA. MDKA ada putar-putar di sini ya. Mudah-mudahan dia bergerak lagi menguat ke sana. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly MDKA. Oh, MDKA ini siklusnya sudah bergerak 2018 dia akumulasi ya. Nah, di sini marking up. Pokoknya mulai low, high, low, mulai the best time for buying dia adalah disebut dengan marking up. Monthly ya, di sini mungkin akumulasinya, dia terjadi distribusi, sekarang dia marking down. Oke, itu struktur besarnya ya Bapak Ibu ya. Kalaupun nanti dia mau turun ke bawah boleh saja. Boleh, jadi dia naik dulu, dia turun ke bawah, kita nggak tahu berhentinya di mana. Karena ini monthly-nya sudah dijebol downtrend low-nya, kalau secara teori dia menjadi the best time for selling, lalu turun. Itu monthly-nya, tapi kita lihat dulu weekly-nya. VPA weekly MDKA. Oke. Weekly-nya ini marking up, Bapak Ibu, ada distribusi, the best time for selling, second chance to sell, the best time for selling ya, baru dia marking down, dia cirinya high, low, low high, low terhadap high, baru lower low. Lalu low terhadap high, maka dia membentuk lower low. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya barang, wajib stop loss-nya 2040 ya. Ini wajib karena kalau dia marking down, pattern-nya itu terbentuk. Ini adalah low terhadap high, baru dia jebol, maka dia akan cari pattern di bawah, dan pattern bawah tadi menyedihkan sekali kalau dia membentuk new low. Kenapa? Kita harus mengacu ke monthly-nya, maka dia akan terjun kembali mengejar ke bawah ya Bapak Ibu. Oke, makanya berhati-hati. Itu perlunya melihat chart monthly. Saya tuh jarang pakai trading pakai chart 5 menit lah, pakai 10 menit tuh jarang. Bahkan struktur besarnya saya lihat saya selalu mengacu ke minimum weekly. Monthly saya lihat kalau melihat time frame lebih besarnya perlu, dan struktur besarnya. Biasanya wake up berjalan di weekly ya, tapi kalau tadi monthly-nya membantu ya bagus juga. Oke, kita lihat dengan VPA daily MDKA, mungkin dia adalah sell on strength. Kita lihat dulu dia ada kenaikan, kenapa? Sebenarnya kalau di daily-nya
Aman ya Bapak Ibu. Karena sampai low ini, dia tidak membentuk new low baru dan selalu membentuk new high. Bisa saja dia naik dulu ke atas, target jualnya kita ambil, oh ini aja nih. Ini sejak dia muncul candle ini, belum ada yang coba lawan tes ke atas. Jadi targetnya di sini dua zona ini ya, 3.400 inilah, 3.300 sampai atas ini. Ini adalah zona sell ya, zona sell atau TP ya, taking profit. Jadi kalau baru mau beli sekarang, stop lossnya rapat saja ya, di low ini kita beli, besok dia turun, atau kalau yang agak konservatif tentu stop lossnya di sini. Kalau baru beli ya, stop loss pakai lower down atau kalau agresif swing low ini 2 tick. Kita bisa cek pakai evol MDKA. Jadi kalau mainnya jangka pendek, boleh nih masuknya Bapak Ibu. Oke, power box stop lossnya di bawah ini, yang swing low ini, karena ini dia sudah break high. Kita cari antara candle yang di break ada swing low, maka stop loss di sini. Stop loss di sini. Kita lihat VBP, weekly, MDKA. Oke, kita nggak ngelihat demand zone di bawah, benar-benar ini harus stop loss ya, weekly-nya. Target jual, tam-tam ini ya Bapak Ibu. Ini supply zone. Jadi takutnya dia kena, dia turun lagi ke bawah gitu, karena patternnya dia, karena ini ada supply. Ini juga ada ya. Inilah target, mudah-mudahan kena. Yang mana tadi? Ini dulu. Ini tuh ada. Oh, ada gap. Gapnya sudah tutup belum ya? Kalau pakai weekly sih ini. Ini ya Bapak Ibu targetnya. Berbeda apa dengan tadi weekly? Daily. Oh, ini ya benar ya. Ini ya targetnya 4 ribuan ini ya Bapak Ibu. Weekly, targetnya 4 ribuan. Boleh ya. Karena itu ada zona demand. Jadi targetnya ambil yang ini. Sell mother candle yang ini karena dia coincident dengan supply zone. Oke, kita lihat dengan VBP, MDKA. Oke, dia ada demand yang mantul, dia berada di zona supply and demand. Ini dia, supply and demand. Jadi di bawah ini ada demand-nya, di atasnya adalah supply-nya. Dia kalaupun naik, ini ada penahan sedikit, double maru namanya Bapak Ibu, dari zona supply. Oke, kalau fast trade main di daily, targetnya tentu ini, ya supply zone. Ya 3.400 kalau pakai daily. Tapi kalau kayak weekly tadi sampai 4 ribuan tadi ya. Ya, kenapa beda? Ya style masing-masing berbeda Bapak Ibu, tidak sama. Kalau saya main gimana? Kalau lihat struktur besarnya, saya akan targetnya jualnya di yang ini saja. Yang ini. Ya, yang tung masuk supply dia turun. Ini. Pokoknya profit aja dulu lah. Ini ada supply zone. Kena jual 50%, sisanya let profit run, stop loss dinaikkan. Trailing ya gitu. Oke, sekarang kita lihat wave MDKA. Wave-nya nanggung, ya. Wave-nya nanggung, posisi nanggung. Dari mana? Dia membentuk new high, jadi yang validnya adalah uptrendnya Bapak Ibu lihat. Membentuk new high, volumenya lebih besar, valid. Lalu dia turun, ini tidak boleh lebih gede, valid. Membentuk new high, ini valid. Dia turun, nah ini sekarang nanggung. Nah ini kalau dia membentuk new high, tapi volumenya lebih kecil, itu ciri-ciri terjadi perubahan tren. Oke? Dia kalau dia new high, ini harus lebih tinggi ya, harus lebih tinggi. Habis lebih tinggi dari yang low-nya. Lebih bagus kalau dia lebih tinggi dari yang sebelumnya. Oke, dia masih pergerakan ya Bapak Ibu, dia belum bentuk new high atau belum bentuk new low. Wave-nya, maka thinking in the wave. Jangan Bapak Ibu lihat candle bisa berubah, candle-nya bisa berubah ya. Oke, kita lihat DOM, MDK. Bagaimana asingnya? Asingnya 15% untuk hari ini, dalam 5 hari 16%, dalam 20 hari, berarti besar hari ini ya. Kita lihat. Foreign flow pakai perintah PIF.
Oh, net sell besar memang, tapi asingnya keluar mulu ya. Jadi kalau lihat di sini asingnya untuk MDK keluar terus Bapak Ibu, kita lihat dia turun, nih kurvanya turun, nih asing jual terus. Hari ini keluar minus 52,7 miliar. Dalam 5 hari 145 miliar. Jadi ini keluar terus dia Bapak Ibu ya. Jadi net sell terus. Hari ini ada kenaikan mungkin lokal yang buy itu karena asingnya sell. Kita cek dengan tren MDKA. Oh, dia tidak bisa ya Bapak Ibu. Ini EPS grow-nya 0 malah tidak kedetek, nggak bisa keambil datanya. Sementara ini dia bagus kalau menurut pattern-nya. Jadi kalau saya sih, kalau ini kan pattern-nya begini, kalau saya sih tariknya garisnya gini. Jadi channel uptrend. Selagi dia tidak membentuk lower low, ini kan high terhadap low. Berarti dia uptrend ini. Tinggal ini dia membentuk new high lagi. Di sini ada support, biasanya akan menjadi resisten di sini. Sementara golden cross-nya masih MACD golden cross, MACD masih dead cross. Lihat PWS MDKA. Oke, oh belum dia Bapak Ibu kalau pakai Hakenasi juga belum. Trennya masih down, dia baru terjadi berubah ya dia ya. Volume sangat besar, close side, dan di zone-nya belum terlihat akumulasi, jadi masih menunggu satu kali lagi, mungkin candle-nya berubah menjadi hijau atau abu-abu. Ini satu sudah. Kita menunggu satu lagi support-nya di sini mungkin ya nanti. Rudang-rudang, Bapak Ibu, kalau kita lihat buying pressure lebih besar daripada selling pressure. Oke, bagus. Sambil menunggu, kalau ditanya saya bagaimana dengan MDKA selagi dia membentuk new higher high aman, selagi dia tidak membentuk new lower low aman. Targetnya tidak jauh-jauh, saya pasang di daily jual 50%. Daily-nya targetnya tadi yang sudah saya jelaskan. Baik, kita lanjut dengan saham berikutnya yaitu ADI, alert ADI nih, tumben ADI ada alertnya. Pagi-pagi malah dia. Alert pagi-pagi boleh dikatakan fresh lah ya, atau tidak fresh nanti kita lihat. Karena lebih sedikit dari 1 bulan. Kita harus pertimbangkan bulan Desember itu banyak liburnya, jadi bolehlah dia masih 1 bulan, berapa hari trading. Kita mulai dengan Speedo. Ya, mudah-mudahan bisa cuma setengah jam lebih lah ya Bapak Ibu. Grid. Justru ADI sekarang demand-nya lebih besar daripada supply, berada di zona grid. Kita lihat dengan Star ADI. Ini menyedihkan ya, gara-gara program Pak Jokowi. Mereka dikorbankan untuk ngutang. Tapi memang infrastrukturnya ada ya, barangnya jadi walaupun sekarang mereka berdarah-darah nih penugasan. ADI terjadi akselerasi, entah apa yang terjadi, tapi tampaknya secara relatif menguat ditambah dengan kompositnya melemah. Tapi sektornya melemah ya. Tadi tebik itu jatuhnya dalam kalau kita lihat tadi di lower Doncian. Oke, kita lihat dengan W Star ADI. Kalau weekly-nya bagaimana? Kita tambah bonus dengan weekly. Ya, dia terus bergerak panik. Kita menunggu hari Jumat. Langsung saja VPA daily-nya. Kalau tadi bagus, saya mau tambahkan weekly Star ADI. Oh, ini kalau lihat uptrust ya. Uptrust dan dia ledakan volume. Wajar. Dia jadi surge. Di sempat naik tinggi, tiba-tiba ada supply masuk. Oke, sinyalnya lah uptrust bar, sign of weakness ya. SOW, sign of weakness. Bapak Ibu bisa tonton di sini nanti saya tambah lah sign of weakness. Ketik help, cari tutorial tentang sign of weakness. Confirm weakness ya. Jadi dia naik turun dulu. Gampangnya ini zona buy, stop loss-nya 302. Jadi dia selling climax, auto reaction, secondary test, maka dia bermain-main di sini selagi tidak break di bawah 306. Yang menariknya kenapa saya bilang ini agak menarik, ini saat dia sideways, ini terjadi akumulasi Bapak Ibu. Volume kecil-kecil saja nih, ya menunggu sesuatu ya. Apakah dia merger, apalah berita nggak tahu. Oke, ini supply-nya masuk karena di sini ada supply. Oke, jadi begitu Bapak Ibu. Ini kan ada tulisan sign of weakness. Di sini Bapak Ibu ketik help. Help.
Di situ sudah ada tutorialnya untuk chat VPN ini, di sini nih ada. Tutorial salah. Tutorial, ketik tutorial. Nah, di sini kan ada sign of weakness. Nah, ini ada tutorial nih, Bapak Ibu tonton ya. Untuk menjelaskan apa sih maksud dari ini. Karena itu saya ajarkan di dalam workshop volume force analysis. Kalau Bapak Ibu pengen paham ya nonton ini tutorialnya yang sudah ada di video, gratis ya, tutorial videonya. Sign of weakness, upthrust very low, Bapak Ibu bisa apa artinya upthrust itu sudah dijelaskan di video tersebut. Kalau melihat ini skenario-nya, mudah-mudahan dia turun dulu ke bawah, baru dia main, akumulasi. Karena ini kan redistribusi, ini marking down. Ini kalau akumulasi, maka selanjutnya mudah-mudahan dia marking up. Mungkin pendorongnya nanti ada pengumuman dari pemerintah atau apa, saya tidak tahu. Yang pasti selagi price-nya tidak membentuk low, new low, itu aman. Mungkin di fase akumulasi. Baik, itu saja Bapak Ibu, aftermarket close di sini, ya 30 menit kita. Bapak Ibu sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.